Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan berita, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Ahmad Zainur selaku pembawa berita. Perang Puputan Margrana. Saya Tegar Rahman selaku pembawa berita. Saya Tio Febriansa selaku pembawa berita Perang Surabaya. Saya Enta Nur Aini selaku pembawa berita serangan 1 Maret. Oke. Saya Aulia Lena Ashifa sebagai pembawa berita Bandung Lautan Api. Saya Ripaldi selaku pembawa berita peperangan 5 hari di Semarang. NANI? Omae wa mou shindeiru. Saya Muhammad Gibran selaku pembawa berita Medan Area. Saya Akbar Anando selaku pembawa berita peperangan Ambarawa. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Macam tak betul je budak ni. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio Febriansa di berita yang aktual dan terpercaya. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa masa lampau yang berjudul Pertempuran Surabaya. Baiklah, simak penjelasannya berikut ini. Peristiwa 10 November 1945 merupakan peristiwa penting dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dikenal juga dengan Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah peperangan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris yang terjadi pada 27 Oktober sampai 20 November 1945 di Surabaya. Sedangkan peristiwa 10 November adalah puncak Pertempuran Surabaya. Hari ini pun diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Sejarah peristiwa 10 November. Tentara Inggris mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Mereka tergabung dalam Tentara Sekutu atau Allied Forces Netherlands Eenheid atau AFNI. Selain tentara Inggris, tentara Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indische Civil Administration atau NICA juga ikut membonceng mendarat di Surabaya. Pada awalnya tujuan AFNI datang adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, mereka juga punya maksud tersembunyi membantu Belanda merebut kemerdekaan Indonesia. Penyebab Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dipicu insiden Hotel Yamato. Saat itu tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya. Presiden Sudirman bersama Siddiq dan Haryono bertemu dengan tentara Belanda W.V.C. Plokman di Hotel Yamato dan meminta mereka menurunkan bendera berwarna merah putih biru itu. Namun Plokman menolak permintaan tersebut. Dia bahkan mengancam dan mengeluarkan pistol. Perkelahian di lobi hotel itu pun tak terelakkan. Plokman tewas dicekik Siddiq dan Siddiq pun tewas di tangan tentara Belanda lainnya. Sudirman dan Haryono berhasil keluar Hotel Yamato. Haryono dan seorang pemuda bernama Kwesno Wibowo memutuskan untuk memanjat ke puncak Hotel Yamato. Mereka pun merobek bendera warna biru di bendera Belanda sehingga menjadi bendera berwarna merah putih. Sejak itu suasana pun mulai memanas antara tentara Indonesia, NICA dan AFNI. Selang beberapa waktu, Komandan Militer Inggris Jenderal Malaby tewas saat melewati Jembatan Merah. Kematian Malaby membuat tentara Inggris marah besar. Robert Mangser yang menggantikan posisi Malaby mengeluarkan ultimatum bahwa pada 10 November 1945
Indonesia harus menyerahkan semua persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ultimatum itu tidak membuat tentara dan masyarakat Surabaya takut. Tentara dan arek-arek Surabaya justru siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo membakar semangat para pejuang. Merdeka atau mati, teriak Bung Tomo. Pada pukul 6 pagi pada tanggal 10 November, Inggris melancarkan serangan. Peperangan pun terjadi. Ribuan pejuang Indonesia meninggal dunia. Indonesia kalah dalam perang ini. Meskipun kalah, perlawanan ini dianggap berhasil memukul tentara Inggris dan mendapatkan perhatian internasional. Indonesia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dampak yang terjadi akibat pertempuran Surabaya. Pertama, korban jiwa. Pertempuran ini memakan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Sebagian besar adalah warga sipil. Kedua, kerusakan infrastruktur. Banyak jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas lainnya hancur akibat serangan militer. Ketiga, penduduk meninggalkan kota. Sekitar 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Keempat, alat perang rusak. Puluhan alat perang rusak dan hancur. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan berita dari saya. Saya Theo Febriansyah, pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zainul. Di sini saya akan membawakan berita, yaitu bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui peperangan, yaitu peperangan Puputan Margarana. Berikut ini penjelasannya. Terjadinya perang Puputan Margarana adalah dengan tibanya Belanda ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Indonesia. Sekitar 2.000 tentara Belanda mendarat di Bali pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946. Kedatangan Belanda ke Indonesia dilatar belakangi juga oleh situasi politik internasional dan nasional. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Puputan Margarana yaitu adalah dari pihak Indonesia adalah I Ngusti Ngurah Rai bersama pasukannya, dan dari pihak Belanda adalah Letkol F. Mollinger dan Kapten G.B.T. Konig. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 November 1945. Pasukan I Ngusti Ngurah Rai menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali. Dan kemudian pada tanggal 20 November 1946, Belanda pun mulai mengepung desa Marga sejak pagi-pagi buta. Sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, terjadi tembak-menembak antara pasukan Nica dengan pasukan I Ngusti Ngurah Rai. Banyak pasukan Belanda yang tewas pada saat itu. Kabar buruknya adalah 86 prajurit Ciong Wanara di bawah pimpinan I Ngusti Ngurah Rai gugur, termaksud Ngurah Rai sendiri. Sedangkan di pihak Belanda kurang lebih dari 400 orang tewas. Wow, amazing. Adapun dampak-dampak negatif dari peperangan tersebut adalah Belanda semakin mudah mendirikan negara Indonesia Timur setelah gugurnya I Ngusti Ngurah Rai dan 86 pasukannya. Kemudian para pejuang di Buleleng mengalami kegoncangan psikologis dan kesedihan karena kehilangan pemimpinnya pada waktu itu. Ada dampak positifnya yaitu adalah setelah Indonesia menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, usaha Belanda kembali gagal. Rakyat Bali bangkit dan berperan dalam membangun di berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, dan pendidikan. Ciri khas Bali dengan warisan budayanya yang kental tetap dikenal di seluruh dunia. Dan perang ini berakhir karena 86 prajurit Ciong Wanara yang gagah berani termasuk I Ngusti Ngurah Rai gugur. Sedangkan pihak Belanda kurang lebih 400 orang tewas dan menyebabkan menangnya Belanda pada perang Puputan Margarana. Baiklah, itu saja informasi yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kepada saya Intan Nuraini dalam acara seputar berita tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya, maka saya akan rangkum dalam liputan berita berikut ini. Jatuhnya ibu kota Republik Indonesia ke tangan Belanda membuat para pemimpin Indonesia berunding untuk merebut kembali kota Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX lewat radio mendengar berita luar negeri tentang rencana Dewan Keamanan PBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret 1949 untuk membahas perkembangan di Indonesia. Untuk itu, Sri Sultan mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sebagai balasannya, Panglima Besar Jenderal Sudirman meminta Sri Sultan membahas dengan Letkol Soeharto yang membawahi kota Yogyakarta. Berdasarkan pertemuan kedua tokoh tersebut, ditetapkan waktu penyerangan terhadap kota Yogyakarta. TNI berencana untuk memukul Belanda yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Dengan menggunakan teknik serangan dari berbagai arah yang dipimpin oleh Letkol Soeharto untuk mempermudah koordinasi peperangan, maka wilayah serangan dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor Barat dipimpin Letkol Vanja Sumual, sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno, dan sektor Kota dipimpin oleh Kapten Amir Murtono dan Kapten Marsudi. Pada pukul 6 pagi, penyerangan tersebut ditandai dengan bunyi sirene. Belanda yang tidak menduga akan mendapatkan serangan sehingga tidak sempat melakukan koordinasi untuk menahan serangan. Bendera merah putih pun dikibarkan di jalanan Malioboro dan di beberapa tempat. Teriakan "Merdeka" terdengar dari suara rakyat setelah berkibarnya bendera merah putih. Pihak Belanda tentu nggak tinggal diam. Kolonel Vaslangen menghubungi pasukan bala bantuan dari Semarang. Ketika bala bantuan di Semarang tiba di Jogja, para prajurit Belanda yang sebelumnya di Jogja telah mundur. Akhirnya Belanda pun mundur. Tepat pukul 12 siang, TNI berhasil memukul mundur semua pasukan militer Belanda. Yogyakarta pun berhasil direbut kembali dalam waktu 6 jam. Berita peristiwa serangan umum 1 Maret disebarluaskan oleh pasukan TNI dan masyarakat ke luar negeri melalui Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawira Negara di Sumatera. Esok harinya, pada tanggal 2 Maret 1949, peristiwa ini dilaporkan oleh R. Marsudi kepada pemerintahan DPRI di Bukit Tinggi melalui radiogram, yang kemudian juga disampaikan kepada Alexander Andreas Maramis, diplomat Republik Indonesia di New Delhi, India, dan juga disampaikan oleh Lambertus Nicodemus Palar, diplomat Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mempunyai arti penting dan pengaruh baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengaruh dalam negeri yaitu mendukung perjuangan diplomasi, meninggikan semangat rakyat dan TNI yang sedang bergerilya, mempengaruhi sikap para pemimpin negara federal BFO yang semua mendukung setiap tindakan Belanda menjadi berbalik simpati terhadap Republik Indonesia. Pengaruh luar negeri, yaitu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan mampu mengadakan serangan. Mematahkan moral pasukan NICA atau moral Belanda. Dari peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 terdapat korban dari Belanda yaitu 6 orang tewas termasuk 3 polisi dan 14 luka-luka. Dan dari Indonesia terdapat 300 prajurit dan 53 polisi tewas. Dan tidak dapat dihitung dengan pasti rakyat yang ikut menjadi korban. Dari berita peristiwa tersebut, setiap tanggal 1 Maret kita memperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Sekian hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Intan Nuraini sebagai pembawa berita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, seputar info kembali di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Aulia Liana Asyifa yang akan membawakan berita Bandung Lautan Api. Saksikan video berikut. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pertempuran masih terjadi di sejumlah daerah karena kedatangan pasukan sekutu AGNI, Elite versus Netherlands as Indies. Terjadinya peristiwa tragedi Bandung Lautan Api dipicu oleh tindakan sekutu yang berusaha menguasai kota Bandung. Ketika pihak sekutu mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan mengosongkan wilayah Bandung, rakyat tidak takut. Mereka justru menyerang pos-pos sekutu di sekitar wilayah Bandung. Tentara sekutu menguasai kota Bandung bagian utara, sementara bagian selatan dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia yang disingkat dengan TRI. Pada 22 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta Letnan Jenderal Montagu Stafford melontarkan ultimatum. Ultimatum tersebut memicu Bandung Lautan Api. Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Rakyat Indonesia memerintah militer Indonesia agar segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Peringatan tersebut harus dipenuhi paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. TRI dan masyarakat Bandung memang patuh untuk mundur ke selatan, tetapi sambil membumi hanguskan kota Bandung agar pihak sekutu tidak dapat menguasai kota Bandung. Pada 24 Maret 1946, TRI dan masyarakat mulai mengosongkan bagian selatan kota Bandung dan mengungsi ke selatan kota sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Sebenarnya TRI merencanakan pembakaran total pada 14 Maret 1945 pukul 24.00. Ketika evakuasi warga selesai, namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama meledak di gedung Insight Restoran di utara alun-alun. Gerakan bumi hangus pun dimulai, di mana rakyat yang hendak meninggalkan rumahnya lebih dulu membakarnya. Hanya dalam waktu singkat, rumah-rumah dan gedung-gedung di kota Bandung sudah ditelan lautan api. Bersamaan dengan itu, TRI melakukan serangan ke wilayah utara sebagai upacara pengunduran diri dari kota Bandung. Aksi tersebut diiringi kobaran api sepanjang 12 km dari timur ke barat Bandung. Bandung membara bak lautan api dan langitnya pun memerah. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tidak diketahui pasti kenapa orang atau warga yang terdampak peristiwa Bandung Lautan Api, baik sumber lokal maupun sejarawan Amerika dan Inggris, memperkirakan sekitar 200.000 hingga 500.000 warga harus dievakuasi dan separuh kota menjadi rata dengan tanah. Dampak pertempuran terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu penguatan persatuan dan kesatuan, peningkatan semangat juang, meningkatkan kesadaran nasionalisme, mendapatkan pengakuan internasional. Dampak negatif yaitu masyarakat Indonesia mengalami kerugian besar dan pihak sekutu mengalami kerugian materi. Tokoh-tokoh Bandung Lautan Api. 1. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi Siliwangi memerintahkan penghangusan kota Bandung untuk mencegah penggunaan kota oleh pasukan sekutu dan Nica. 2. Muhammad Toha bertugas untuk membakar gudang amunisi milik sekutu di Dayakolot agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dalam aksi tersebut, Muhammad tewas akibat ledakan besar. 3. Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir berperan dalam mengarahkan strategi diplomasi dan pertahanan bangsa. 4. Adje Bastaman, seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Dia menyaksikan dan mendokumentasikan peristiwa Bandung Lautan Api. 5. Mayor Rukona sebagai Komandan Polisi Militer Bandung. Mayor Rukona mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan menjadi lautan api sebagai strategi untuk mempertahankan kota Bandung. 6. Ismail Marzuki
menjadikan peristiwa Bandung Lautan Api sebagai inspirasi untuk menciptakan lagu Halo Halo Bandung. Pada akhirnya, Indonesia dan Sekutu tidak mencapai kesepakatan. Kemudian TRI mengambil jalan tengah untuk membumi hanguskan kota Bandung sebelum ditinggalkan. Itu saja yang saya laporkan saat ini. Saya, Aulia Liana Ashifa, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tingkat Nur Rahman. Kali ini saya akan membahas peristiwa masa lampau yang berjudul Agresi Militer Belanda II. Baiklah, simak penjelasannya berikut ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan. Serangan ini dinamakan agresi militer Belanda. Terdapat 2 kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer Belanda I atau Operasi Produk, dan agresi militer Belanda II atau Operasi Krai alias Operasi Gagak. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintah Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintah Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Zahir, Agus Salim, Muhammad Roim, dan A.G. Prigodino. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara untuk membuat pemerintah darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintah ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga dapat membuat rencana cadangan seandainya pemerintah darurat ini gagal menjelaskan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat pada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan staf kedutaan RI LN Palar untuk membentuk Exil Government of Republik Indonesia. Di New Delhi, India, Exil Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tidak jadi dilakukan kepada PDRI berhasil membentuk pemerintah sementara pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun, PDRI tidak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintah militer di Sumatera yakni Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapatkan keancaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintah pun kembali pulih pada
13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga memperundingkan perjanjian Roem-Royen. Itulah sejarah agresi militer Belanda II beserta kronologinya. Dampak pertempuran agresi militer Belanda II yaitu 1. Indonesia kehilangan ibu kota dan para pemimpinnya yang ditangkap oleh Belanda. 2. Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi akibat serangan Belanda. 3. Indonesia mendapatkan dukungan moral dan materi dari negara-negara sahabat seperti India, Pakistan, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. 4. Indonesia meningkatkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda dengan melakukan gerilya di berbagai daerah. 5. Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan dan integritas nasionalnya dengan mengalahkan Belanda dalam pertempuran-pertempuran penting seperti Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran Semarang. Itulah sedikit penjelasan berita agresi militer Belanda II dari saya. Saya Tegar Nur Rahman, pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang peristiwa pertempuran Medan Area. Alur peristiwa terjadinya pertempuran Medan Area. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan perang Belanda. Namun pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica penghuni hotel di Jalan Bali merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Banyak insiden yang terjadi membuat Sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan bertulisan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya pada 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia untuk mengikuti sertakan pesawat tempurnya. Pada April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian, para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah garis-garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Berlawan. Dampak pertempuran Medan Area. Pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun ini mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan Sekutu Nica. Tokoh-tokohnya, tokoh yang terlibat dalam pertempuran Medan Area misalnya Ahmad Thohir, Abdul Karim, MS Ferdinand, Lumba Tubing, Suharjo Harjojo Wojojo, dan Jenderal Suharji Harjo Wajojo. Akhir peristiwa Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 12 malam setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Sesudahnya pada panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Baiklah, sekian penjelasan materi peristiwa pertempuran Medan Area dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Akbar Anandu di berita iNews terakurat dan terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pertempuran peperangan Ambarawa. Latar belakang pertempuran Ambarawa dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang. Sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945, pecahnya insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Sekutu pada tanggal 26 Oktober 1945. Alur peristiwanya, pada tanggal 20 Oktober 1945, Brigade Artileri dari Divisi ke-23 militer Inggris yang mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Namun, nyatanya itu hanyalah modus tentara Sekutu saja.
karena kedatangan sekutu tersebut diboncengi oleh Nika atau pasukan Belanda dengan niat ingin menjajah kembali Indonesia. Indonesia menyambut dengan sangat baik pihak sekutu, namun nyatanya pihak sekutu membalas kebaikan Indonesia dengan pengkhianatan. Tentu saja keadaan menjadi panas. Pada tanggal 26 November 1945, serah terima komando kepada Letkol Isdiman. Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa yang diserang oleh sekutu. Namun sayangnya Letkol Isdiman gugur terkena serangan pesawat PMI-51 Mustang sekutu. Sudirman merasa kehilangan seseorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan Republik Indonesia. Jasa tinggi yang diterapkan adalah serangan mendadak serentak di semua sektor dan teknik supit urang. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Dampak positifnya: 1. Kekalahan pasukan sekutu mencuit nyali pihak Belanda. 2. Kekuatan mereka melemah, kemudian semakin terdesak di wilayah Indonesia. 3. Wilayah kedaulatan Indonesia berhasil direbut kembali. Dampak negatifnya: 1. Gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo akibat serangan dari pesawat Mustang. 2. Keamanan rakyat Ambarawa dan Magelang terancam. 3. Terputusnya kegiatan ekonomi di wilayah peperangan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa: 1. Kolonel Sudirman. 2. Letkol Gatot Subroto. 3. Letkol Isdiman. 4. Kolonel GPH Dejati Kusumo. 5. Kapten Surono Reksodi Medjo. 6. Letkol Salbini Mato Di Harjo. Akhir peperangan Ambarawa, tanggal 15 Desember serangan dinyatakan selesai. Tentara Indonesia dengan bantuan rakyat kembali menguasai kota Ambarawa. Sekutu mengakui kekalahan dan mundur ke kota Semarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iqbal Anandu, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripaldi selaku pembawa berita pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari adalah bentrokan antara pasukan Jepang dari tentara ke-16 dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan Pemuda pada bulan Oktober 1945 di kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini dianggap sebagai bentrokan besar pertama yang melibatkan militer Indonesia. Pertempuran 5 hari, bagian dari Revolusi Nasional Indonesia, Tugu Muda di Semarang untuk memperingati pertempuran tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Lokasi Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Hasil gencatan senjata. Pihak terlibat Indonesia dan Jepang. Tokoh dan pemimpin Dr. Karyadi dan Wongsonegoro. Sedangkan dari Jepang, Kido Shinichiro. Pasukan Pemuda Indonesia, BKR, polisi. Sedangkan dari Jepang, Batalion Infanteri Khusus kelima, Kido Butai, Yagi Butai, Batalion Resimen Infanteri ke-42, Divisi kelima Angkatan Darat kedua, dan unit-unit yang lebih kecil. Korban 2.000 orang tewas termasuk warga sipil, 150 dan 850 orang tewas, 61 terluka, 231 hilang. Dengan menyerahkan Jepang, pihak berwenang Indonesia berusaha untuk menyita senjata Jepang untuk mengantisipasi kembalinya Belanda. Ketegangan meningkat setelah Garnisun Semarang menolak untuk menyerahkan senjata mereka, dan setelah sebuah insiden yang memicu pembantaian warga sipil Jepang, pertempuran pun pecah antara pasukan Jepang dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.